Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap bisa senyum ya di weekend ini walaupun satu minggu kita dikasih warna merah sama IHSG. Oke, langsung aja ya kita lihat IHSG di minggu ini ya. Nah, IHSG ini di minggu ini memang kita disuguhi candle merah berturut-turut ya, tapi nggak semua juga sahamnya merah, tapi beberapa juga masih banyak yang hijau, masih bisa TP-TP juga ya di satu minggu ini walaupun memang sebagian besar semuanya bergerak merah. Oke, tapi untuk saat ini memang masih posisinya masih oke ya. Mudah-mudahan sih di minggu depan ya atau di mungkin minggu terakhir ya bulan ini karena minggu depannya lagi sudah banyak yang cuti bersama. Nah, mudah-mudahan sih di minggu depan nih hijau-hijau ya, kita berdoa aja jadi masih bisa ngambil TP-TP buat lebaran. Oke, mungkin nggak banyak saham-saham yang akan saya bahas hari ini, cuman saya pilihin beberapa saham-saham yang masih ada potensi walaupun pergerakannya terbatas ya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah gudang garam. Nah, untuk gudang garam ini kembali menguat lagi ya di hari Kamis kemarin ya tanggal 6, menguat 1,9%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia bergerak menghijau lagi. Kalau teman-teman mau masuk bisa ambil posisi di atas 25.525 ya atau di atas harga support ini. Nah, untuk targetnya sendiri boleh target jangka pendek ya sekitar 4%-an yaitu di 26.775 sebagai targetnya. Tapi kalau mau pakai target di 27.200 juga tidak apa-apa. Lanjut ya ke Esta. Nah, ini untuk Esta kemarin ya di hari Kamis ini sempat naik sampai dengan ke harga 99 ya, tapi akhirnya ditutup lagi di harga open yaitu di harga 84-nya. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang nyangkut ya yang masuk saham ini. Nah, tapi ini masih boleh dipantau ya. Masih boleh dipantau pergerakannya selama dia masih bertahan di atas harga 82 ya untuk saat ini. Paling nggak di harga 84, di stabil di 84 ini masih oke untuk diperhatikan. Kalau mau target-target pendek sebetulnya sih di harga 83 aja sih udah cukup. Tapi mengingat di hari Kamis kemarin ini sudah volumenya sudah ada mulai pergerakan lagi, ada kemungkinan besar dia akan bergerak lagi paling nggak. Tapi kalau mau teman-teman mau target jangka pendek atau copet-copet bolehlah di harga 93. Tapi kalau untuk target utamanya sebetulnya adalah di harga 102 ataupun 103 ya untuk Esta. Selanjutnya Okas. Okas juga kembali menguat lagi setelah sebelumnya di tanggal 31 dan tanggal 3 April ini dia sempat turun dan ini sudah sempat menguat, sempat breakout juga ya, sempat breakout top box di hari Kamis kemarin ya, sempat menembus 143-nya tapi ditutup lagi di harga 132. Ini masih boleh dipantau ya pergerakannya. Kalau untuk targetnya sendiri teman-teman bisa pakai target 149, 140 ya, 140, 149 ataupun 163 boleh pakai target-target itu. Nah, untuk resistannya sendiri yaitu di top box saat ini adalah di 104, masih di 143 dan 154. Jadi diperhatikan aja, tapi kalau misalkan dia turun di bawah 116 ya, masih bisa, kalau masih kena 116 masih oke. Tapi mesti hati-hati kalau dia sudah turun di bawah 115-nya. Nah, kita lanjut ya ke BGTG. Nah, untuk BGTG ini juga boleh diperhatikan pergerakannya. Sudah mulai ada volume yang cukup lumayan. Sudah sempat breakout top boxnya juga 72-nya ya. Bahkan sempat menyentuh harga 73 tapi nggak bertahan. Nah, ini di minggu depan boleh dipantau untuk BGTG ya. Untuk targetnya sendiri kalau mau pakai target saran saya sih 76 ataupun 81 sepertinya udah maksimal dulu untuk saat ini. Jadi nggak perlu targetnya, nggak perlu jauh-jauh, kena 76 atau kena 81 bisa TP dulu ya. Selanjutnya ada ISSP. Nah, ISSP sudah menyentuh supportnya ya, ini sempat dibawa turun sampai ke level harga 238 di hari Rabu. Di hari Kamis kembali menguat lagi. Ini bagus untuk ISSP.
boleh diperhatikan ya untuk minggu depan kalau misalkan dia bergerak di atas 252. Nah, kalau teman-teman mau ambil posisi ya silakan di atas harga 252 ataupun di atas 254 ini boleh. Kalau untuk targetnya sendiri teman-teman tuh sebetulnya bisa pakai target di harga sekitar 258, tapi sepertinya terlalu pendek ya kalau misalkan teman-teman ambil di posisi harga sekitar 2%-an. Nah, itu biasanya nggak ketutup nanti sama fee brokernya. Nah, kalau mau mungkin teman-teman bisa ambil bisa TP mungkin di sekitar harga 266 ya kalau mau tadi jangka pendek untuk ISSP. Untuk top boxnya sendiri di 260, jadi ini boleh diperhatikan ya kalau misalkan dia bergerak lagi. Kalau bagusnya sih kalau sudah di atas 254 ya untuk ISSP ini. Nah, ini diperhatikan kalau misalkan dia berhasil tembus 260-nya, boleh TP di 266. Selanjutnya ISAP. Nah, ISAP ini bukan di harga 50 lagi ya. Ini di harga 40-an, tapi kalau mau masuk saham ini ingat alokasi dana jangan terlalu besar ya. Kalau untuk target sendiri teman-teman boleh pakai target di harga 48 ya untuk ISAP. Selanjutnya ada Wood. Nah, ini Wood menarik untuk dipantau ya. Di minggu depan kalau misalkan dia berhasil naik lagi atau bahkan bisa closing di atas minimal di atas 430 ya. Kalau dia bisa bertahan di 430 ini boleh hold dulu ya untuk Wood. Harapannya adalah dia berhasil tembus juga 436. Kalau bicara harapan ya targetnya adalah agak jauh ya, sebetulnya sekitar di harga 560. Nah, kita lihat aja nih, masih ada beberapa target, masih ada satu target lagi yaitu di harga 440-nya ya. Jadi kita lihat aja kalau misalkan dia bisa tembus 440-nya ya, mudah-mudahan bisa ke 560 ya untuk Wood. Jadi diperhatikan aja, mudah-mudahan bisa kasih profit gede ya dari saham ini. Selanjutnya ada Suli. Nah, Suli sudah mulai ada perlawanan lagi di area harga 124 ya. Ini dia mantul-mantul di atas 124. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang kemarin sudah masuk masih boleh hold ya. Untuk targetnya sendiri boleh pakai target 148, 154 dan 160 untuk saat ini ya. Nah, dipantau aja untuk mau masuk ya selama masih di atas 124 masuk aja untuk saat ini ya, atau paling nggak di atas 130 kalau untuk memastikan dia masih bergerak ke atas. Kalau masih di atas 130 boleh masuk juga ya. Ini dipantau aja untuk Suli. Lanjut ke Nasi. Ya, ini juga salah satu saham yang tidak liquid ya, jadi alokasi dana diperhatikan. Sama Suli pun juga begitu. Nah, ini untuk untuk Nasi sebetulnya udah kena target ini di 76-nya. Nah, ini kalau misalkan lanjut ya, kalau teman-teman mau masuk di Nasi, kalau misalkan berharap dia lanjut, targetnya di harga 89 dulu ya. Kalau misalkan ternyata ditembus boleh pakai target 101-nya untuk Nasi. Lanjut ke Sliss. Nah, untuk Sliss ini juga menarik ya untuk diperhatikan. Ini menarik ya. Kalau misalkan dia lanjut di minggu depan, boleh targetnya di harga 202 ya. Kalau tembus boleh juga pakai target di harga 212. Nah, tapi kalau untuk saran saya sih di 202 aja udah bagus ya. Kalau misalkan untuk saat ini untuk Sliss. Mudah-mudahan ya. Jadi dipantau aja. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Era. Nah, Era ini kemarin dia breakout 535 dan sudah kena targetnya di 560 ya sebenarnya. 550, 560-nya sudah kena, tapi sayangnya 560-nya nggak ditembus nih. Nah, tapi bagusnya adalah dia masih bertahan di atas top box 535. Apakah masih ada potensi? Masih. Nah, kalau misalkan lanjut, harapannya sih dia bisa closing di atas 560 ini akan sangat bagus. Nah, kalau misalkan dia bisa closing di atas 560, next targetnya adalah di 605, tapi harus lewatin dulu resisten di 580-nya.
Selanjutnya ada Tron. Nah, Tron siapa yang masih pegang? Nah, ini boleh dipantau juga, masih boleh diperhatikan ya, 1-2 hari lagi, misalkan hari Senin ataupun hari Selasa. Selama Tron masih bertahan di atas 266. Nah, targetnya boleh di 296 atau 304 atau mau pakai target yang paling jauh untuk saat ini ya di 314 ya. Jadi dipantau aja untuk Tron apakah dia mau lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ya selama nggak turun di bawah 250 masih oke ya untuk hold. Tapi kalau misalkan udah di bawah 250 ya buang aja untuk saham ini. Selanjutnya ada Pico. Pico di hari Kamis kemarin menguat ya 2,2%, padahal sih sempat lebih, yaitu dia sempat naik ke harga 210 tapi akhirnya ditutup lagi di harga 181. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya beberapa hari ke depannya untuk Pico. Untuk targetnya sendiri untuk saat ini saya prefer pakai target di 230 dulu ya untuk Pico. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai di bawahnya juga boleh sekitar di 222 ya. Diperhatikan aja ya. Kalau untuk memasuk selama masih harga di atas 179 masih bisa masuk ya untuk Pico. Lanjut ya ke Axio. Nah, Axio ini sebetulnya nggak terpantau ya beberapa hari ke depan karena memang transaksinya kecil banget. Nah, baru di hari Kamis kemarin dia terlihat, tapi sayangnya udah kena target nih. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau masuk, selama dia masih berada di atas harga 131 ya. Nah, kalau misalkan dia masih di atas 131 masih ada potensi sih untuk lanjut ke atas. Nah, paling nggak kalau misalkan next targetnya di atas 161 yaitu adalah di harga sekitar 169-an. Nah, ini boleh diperhatikan untuk Axio kalau misalkan dia lanjut lagi. Tapi kalau misalkan koreksi, selama masih koreksinya di atas 131 sampai dengan closing, ini masih layak untuk diperhatikan pergerakannya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ambil TP tipis-tipis ya 4 atau 5% mungkin bisa ya selama dia masih bertahan di atas 131. Selanjutnya ada FPNI. Nah, untuk FPNI ini juga boleh diperhatikan, tapi targetnya nggak perlu panjang-panjang ya. Untuk top boxnya di harga 210. Untuk FPNI sendiri sekarang masih di harga 202 ya. Kalau target, saran saya pakai di target 214 aja ya untuk saat ini. Jadi kalau udah kena 214 boleh langsung TP dulu ya untuk FPNI. Nah, ini teman-teman kalau mau ambil posisi, saran saya sih tunggu dia bergerak di atas 202 dulu untuk saham ini. Selanjutnya ada Akra. Akra ini boleh diperhatikan lagi pergerakannya ya, sepertinya dia mau ada pola lanjutan. Nah, ini kalau misalkan mau masuk di Akra, harapannya dia bisa closing di atas harga 1615-nya. Ya, targetnya sampai di 1615 dulu ya untuk Akra. Kalau bisa closing di atas ini masih boleh hold ya targetnya. Kalau misalkan dia bisa closing di atas 1615 ini kemungkinan dia masih akan lanjut lagi. Nah, masih ada resisten di atasnya di 1650 ya. Kalau misalkan tembus berarti dia mau menjemput target berikutnya. Nanti kita akan update lagi kalau dia sudah berhasil paling enggak closing di atas 1615-nya. Lanjut ya ke Zata. Nah, ini Zata mantul ya di area support 67-nya ya. Ini masih boleh dipantau untuk Zata. Kalau untuk target jangka pendek, teman-teman kalau tertarik bisa TP-TP di harga 78 ya. Tapi kalau ternyata dia kuat dan bisa lanjut tembus 83, targetnya adalah di 88 ya untuk Zata. Nah, kalau untuk target utamanya sendiri untuk saat ini adalah di harga 107. Lanjut ke LP. LP ini juga masih ada perlawanan ya. Masih ada kemungkinan dia masih mau lanjut lagi. Ini kalau misalkan dia lanjut ya, kalau misalkan teman-teman mau masuk di saham ini, targetnya boleh di 258 dulu ya. Kalau misalkan tembus 258, target utamanya belum kena masalahnya nih, yaitu di 284. Kita lihat aja apakah dia akan menuju 284 atau enggak. Ya, ini polanya mulai
pola untuk lanjutan. Kita lihat aja apakah akan berhasil atau enggak. Kalau misalkan dia berhasil, paling enggak bertahan di atas harga 250, mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi untuk tembus resisten 258 untuk menuju ke 284. Selanjutnya ada Jawa. Jawa boleh diperhatikan nih untuk minggu depan ya, selama dia masih bertahan di atas harga 86. Kalau mau ambil posisi boleh di atas harga 88 ya. Nah, ini boleh diperhatikan ya untuk saat ini selama masih di atas 88. Boleh ambil posisi, ataupun kalau mau di dekat-dekat support bisa beli di atas harga 86. Untuk target boleh di 99 ataupun di 108 ya untuk Jawa. Selanjutnya ada Hoki. Nah, Hoki ini juga sempat break out of box ya, 97-nya. Ini selama masih bertahan di atas harga 90 ini boleh dipantau aja. Nah, untuk targetnya sebetulnya udah kena ya di harga 105. Tapi ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan Hoki masih bergerak lagi. Kalau misalkan teman-teman mau pakai target 105 lagi pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau di bawahnya targetnya juga boleh, yaitu mungkin di sekitar harga 102-nya. Ya, mudah-mudahan sih selama kalau misalkan teman-teman ambil posisinya dekat-dekat di harga, pokoknya selama di atas harga 92 ya, ini masih boleh masuk ya. Kalau selama masih di atas harga 92 ini masih boleh masuk. Kalau mau pakai target boleh pakai target di 102 ataupun 105. Lanjut ke Enzia. Enzia ini juga sudah ada perlawanan ya dari kemarin. Ya, ini kalau misalnya teman-teman ada yang masuk ambil harga di atas 172 sih harusnya udah profit. Nah, ini sebetulnya udah kena target di harga 200-nya. Tapi ini closingnya masih oke, masih di atas harga 184, atau sekarang closing di harga 189 ya untuk Enzia. Nah, ini kalau misalkan dia bergerak dan bisa bertahan lagi di atas 200, ini akan sangat bagus ya. Targetnya sendiri untuk saat ini masih di 218. Ini masih boleh dipantau pergerakannya. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun lagi atau bahkan closing di bawah 172, lupakan aja, cari saham yang lain. Lanjut ke BBTN. Nah, ini BBTN salah satu di part 1 yuk, LQ yang kita bahas ya, big cap. Nah, untuk BBTN ini masih oke posisinya selama dia masih berada di atas dalam box ini ya, atau masih di atas bottom box 1220. Untuk top boxnya atau resisten berikutnya masih ada di 1260. Targetnya adalah di 1320. Dan tapi dia harus lewatin juga resisten di 1300-nya ya. Ini masih boleh dipantau untuk BBTN. Dan saham yang terakhir adalah CAK. Nah, ini CAK di hari Kamis kemarin ini kembali menguat lagi 2,3%. Posisinya bagus. Ya, kalau mau pakai target di 190 atau di top boxnya boleh. Mau pakai target di 154 jauh lebih boleh. Jadi kita lihat aja pergerakan CAK di minggu depan kalau dia berhasil menguat lagi. Tapi kalau misalkan dia turun dan closing ya di bawah 176, jangan masuk dulu. Tapi kalau misalkan ternyata menguat lagi ya, kalau misalkan teman-teman yang belum punya boleh ambil posisi di atas harga 183. Oke, mungkin sampai di CAK dulu untuk part pertama. Masih ada lagi part kedua, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Masih akan saya buatkan lagi satu video ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.